Ke kasus lain, pemirsa Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono menyatakan ditetapkannya 17 anggota polisi yang menggelar atau maksud kami melanggar kode etik tidak berkaitan dengan kematian Afif Maulana. Menurut Irjen Pol Suharyono, pelanggaran ini terkait dengan proses pemeriksaan para pelaku tawuran, bukan karena penganiayaan yang diduga dilakukan kepada Afif. 17 personel Samapta Polda Sumbar telah ditetapkan melanggar kode etik terkait dengan kasus dugaan penganiayaan terhadap 18 orang anak dalam aksi tawuran pada 9 Juni 2024 lalu. Buntut dari peristiwa tawuran yang sama ini jugalah yang kemudian menewaskan salah satu anak bernama Afif. Kapolda Sumbar menegaskan bahwa terdapat dua kasus yang berbeda dalam peristiwa ini. Menurut polisi, meski telah ada sanksi etik bagi para anggota polisi, namun kasus kematian Afif Maulana tidak berkaitan dengan sanksi itu. Personel polisi terkena masalah etik karena melakukan sejumlah langkah yang bertentangan dengan aturan saat melakukan pemeriksaan pada pelaku tawuran. Sementara, versi kepolisian, Afif diduga melompat dari jembatan Sungai Batang Kuranji saat mengamankan 18 anak korban terduga pelaku tawuran. Sehingga kematian Afif hingga saat ini masih terus dalam penyelidikan. Jangan mengaitkan 17 anggota kami yang kami tetapkan yang diduga sebagai pelanggar kode etik atau pelanggar disiplin ini adalah peristiwa yang terjadi korelasinya dengan saudara Afif Maulana. Tetapi yakini bahwa itu yang terjadi di Polsekta Kuranji. Dalam penyelidikan terjadi peristiwa yang di luar dari seharusnya. Itu pun masih banyak politisir-politisir berita yang sifatnya hiperbola. Sehingga meski membuka semua kemungkinan, Kapolda mengatakan untuk membuktikan keterlibatan aparat dalam kematian Afif masih diperlukan bukti-bukti baru. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melapor. Sementara itu, Kapolda Sumatera Utara kunjungi rumah duka korban kebakaran rumah wartawan di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Kedatangan Kapolda ini memberi harapan bagi keluarga, terutama anak korban yang meminta agar kasus kematian sang wartawan diusut tuntas. Pasca kebakaran yang menghanguskan rumah wartawan dan mengakibatkan 4 orang meninggal dunia, Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Agung Setia kunjungi rumah duka. Kabid Humas Polda Sumut mengungkapkan kehadiran Kapolda merupakan bentuk perhatian Polri kepada keluarga korban. Ia juga berpesan agar masyarakat tidak mudah terprovokasi dengan isu-isu yang berkembang, serta mempercayakan kasus ini kepada polisi. Kapolda hadir untuk mengucapkan secara langsung bela sungkawa kepada keluarga korban yang ditinggalkan dari peristiwa kebakaran yang sama-sama kita ketahui bersama. Kemudian yang kedua, tentu polisi saat ini terus bekerja melakukan rangkaian penyelidikan. Sementara itu Eka, satu-satunya anak korban yang selamat, berterima kasih atas kedatangan Kapolda. Kendati demikian, ia merasa masih banyak hal yang perlu disampaikan, termasuk terkait ancaman yang ia rasakan tentang penyelidikan kasus sang ayah. Saya merasa terancam pada saat saya semalam dipanggil untuk wawancara, dimintai keterangan ke kantor polisi. Saya merasa terancam. Saya merasa kata-kata itu harus saya iakan, bukan dari kemauan saya. Harapan kita bagaimana Kak supaya Kapolda membantu untuk mengungkap seperti ini? Iya, agar Bapak Kapolda memberi waktunya sedikit lagi untuk dapat mendengarkan keluh kesah saya. Saya mohon kepada Bapak Kapolda membantu kami, Bapak Kapolda, agar diusut tuntas sampai ke akar-akarnya. Saat ini tim Lab 4 Polda Sumatera Utara dan tim Inafis Polres Tanah Karo sudah menggelar olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi terkait kasus terbakarnya rumah sekaligus toko kelontong di Jalan Ngumban Surbakti, Kabanjahe, Kabupaten Karo, Kamis dini hari.
Isu rumah korban sengaja dibakar orang tak dikenal pun mencuat, lantaran sebelum kejadian korban gencar memberitakan soal judi dan peredaran narkoba yang ada di Kabupaten Karo. Tim Liputan iNews melaporkan.